Halo guys, nama saya Novita Mewanti Utajulu, NPM 185100135, Grup AB3, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Nomen Sen Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bisnis. Pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Karakteristik pasar bisnis yang pertama, pembeli lebih sedikit. Yang kedua, pembelian yang lebih besar. Yang ketiga, hubungan pemasok dan pelanggan erat. Yang keempat, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Yang kelima, permintaan dominan. Yang keenam, permintaan tertarik elastis. Yang ketujuh, permintaan yang berfluktuasi. Yang kedelapan, pembelian profesional. Yang kesembilan, pembelian langsung. Yang kesepuluh, timbal balik. Yang kesebelas, sewa guna. Pengaruh utama dalam pembelian industri dalam lingkungan, tingkat permintaan, tingkat bunga, tingkat perubahan, teknologi, perkembangan politik, dan peraturan perkembangan persaingan dalam organisasi, tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, sistem dalam lingkungan organisasi, empati, dan daya bujuk dalam pribadi, kepribadian, sikap terhadap risiko budaya. Pusat pembelian. Yang pertama, pencetus atau indikator. Yang kedua, pemakai atau user. Yang ketiga, pemberi pengaruh atau influence. Yang keempat, pengambil keputusan atau decider. Yang kelima, pemberi persetujuan atau approvers. Yang keenam, pembeli atau buyer. Yang ketujuh, penjual gerbang atau gatekeepers. Mengatur penetapan posisi merek promosi menjadi acuan bagi perusahaan diferensiasi dan oleh itu menjadi landasan bagi andalan membangun aktivitas merek, mengembangkan tawaran nilai, mempromosikan produk Anda dalam artian luas, atau kepemimpinan biaya, diferensiasi, promosi, mempromosikan produk Anda dalam artian spesifik, atau positioning atribut, positioning manfaat, positioning pemakaian, positioning berdasarkan pesaing, mempromosikan nilai produk. Diferensiasi umum mencakup tiga. Yang pertama, diferensiasi personal atau kompetensi, kesopanan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi. Yang kedua, diferensiasi saluran atau cakupan, keahlian, kinerja. Yang ketiga, diferensiasi citra, lambang, media, atmosfer, peristiwa. Variabel diferensiasi mencakup 9. Yang pertama, bentuk. Yang kedua, keistimewaan. Yang ketiga, kinerja. Yang keempat, kesesuaian. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, keandalan. Yang ketujuh, mudah diperbaiki. Yang kedelapan, gaya. Yang kesembilan, desain. Strategi tak perkenalan ada 4. Yang pertama, strategi peluncuran cepat. Yang kedua, strategi peluncuran lambat. Yang ketiga, strategi penetrasi lambat. Yang keempat, traction penetrasi cepat. Tahap pertumbuhan mempunyai ciri. Yang pertama, penjualan meningkat. Yang kedua, diperkenalkan atribut produk-produk baru. Yang ketiga, rasio penjualan promosi turun. Yang keempat, harga tetap atau turun kecil. Tahap penurunan atau penyebabnya. Yang pertama,
peningkatan teknologi. Yang kedua, pergeseran preferensi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan persaingan. Yang keempat, terjadi kelebihan kapasitas. Yang kelima, persaingan harga. Yang keenam, erosi laba. Target pasar bisnis. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri atau sifat yang hampir sama. Target pasar perlu ditetapkan karena bermanfaat dalam 1. Mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan atau harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. 3. Membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefektif mungkin. Yang kelima, mengantisipasi persaingan. Pada proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Perusahaan yang menjual kepada organisasi bisnis lain harus sebaik-baiknya memahami pelaku pemasar bisnis dan pembelian bisnis. Pengaruh utama dalam pasar bisnis. Para pembeli bisnis saat menanggapi banyak pengaruh saat mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran pemasok sama, para pembeli bisnis dapat memenuhi tuntutan pembeliannya dari pemasok manapun. Dan mereka lebih mengutamakan pemasok yang memberikan perlakuan pribadi kepada mereka. Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok yang tersedia. Oke guys, sampai di sini penjelasan dari saya. Dan akhir kata saya ucapkan